Selamat pagi semuanya, ladies and gentlemen. Kali ini kita kembali ke channel saya ya. Tapi pada saat ini kita kuliah tentang etika profesi. Dalam hal ini kita belajar tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Jadi pada saat ini keputusan ekonomi pada suatu perusahaan ini tidak hanya bergantung pada suatu kinerja keuangan saja, tapi saat ini juga memerlukan informasi-informasi yang penting, informasi sosial, kemudian yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang bisa memberikan informasi mengenai aspek-aspek sosial, lingkungan, keuangan, yang ini dinamakan sustainability reporting. Nah, jadi sustainability reporting ini praktek pengukuran, pengungkapan, akuntabilitas dan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang di salah satunya di sini adalah tentang CSR. Ya. Nah, CSR sendiri ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada masyarakat ya, mulai dari aspek sosial, lingkungan, keuangan. Jadi pada saat ini tidak hanya perusahaan itu memikirkan tentang keuntungan saja, atau mungkin tentang hal-hal yang umum ya, yang dicapai oleh perusahaan saja, tapi sekarang lebih pada kondisi aspek sosial lingkungan masyarakat yang ada di luar sana, seperti itu ya. Jadi misalnya seperti CSR-nya BNI itu berupa penanaman 1000 pohon di Manahan itu sampai sekarang itu ya jadi hutan kota. Itu adalah CSR-nya BNI. Kemudian ada CSR-nya dari BI, itu membuat pot-pot bunga yang di Ngeladak itu dibuat sebagai destinasi wisata yang bisa menarik wisatawan, sehingga perusahaan itu juga memikirkan kesejahteraan sosial dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Tidak hanya mementingkan kinerja keuangan perusahaan aja, tidak hanya meningkatkan keunggulan kompetitif, tapi juga kesejahteraan sosial. Jadi itu ya untuk CSR ya. Itu biasanya memang diteliti oleh beberapa mahasiswa akuntansi tentang CSR ya. Karena saat ini dengan dibukanya AFTA itu banyak perusahaan asing maupun lokal itu yang berlomba-lomba untuk memajukan usahanya, seperti perusahaan-perusahaan yang mencukupi kebutuhan masyarakat, baik itu di level perbankan atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi membantu masyarakat untuk mengatasi masalahnya seperti itu. Misalnya mengatasi pencemaran lingkungan, ya kan? Seperti contohnya ya, perusahaan-perusahaan yang abai terhadap pencemaran lingkungan seperti yang sudah headline di berita-berita nasional seperti PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian Newmont Minahasa, kemudian di Sulawesi itu ya, kemudian PT Freeport di Irian Jaya. Kejadian-kejadian ini membuka mata Indonesia untuk bisa memperhatikan tentang CSR. Nah, di Indonesia sendiri memang ada perpaduan budaya di sini ya dan lingkungan. Pemerintah menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Nah, maka dari itu perusahaan ini diminta oleh pemerintah, jadi sudah dihimbau untuk melaksanakan undang-undang tahun 2007 ya. Jadi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah itu tentang CSR. Nanti juga akan saya buat lagi untuk konten perilaku etis dan juga good corporate governance ya, tata kelola perusahaan, tentang perilaku etis. Nah ini untuk CSR-nya penjelasan dari saya seperti itu. Jadi intinya memang di perusahaan itu tidak hanya mengutamakan keuntungan, keunggulan kompetitif saja yang rutin-rutin seperti itu, tapi bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan sosial, kemudian bisa mengelola kualitas hidup masyarakat, bisa berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, juga mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada di laporan keuangan tahunan. Oke, saya kira itu nanti kita sambung dengan
good corporate governance juga perilaku etis. Ini untuk sementara konten saya tentang CSR dulu. Silahkan nanti dikomentari di kolom komentar di YouTube ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.